Assalamualaikum Lur, saya mau berbagi. Ini ada motor oli mesinnya kering habis. Ini mungkin karena kelalaian, ada faktor kelalai, lupa udah lama nggak diganti, nggak dicek, atau mungkin karena ada kebocoran lewat seal, atau mungkin karena oli aspal. Ini saya tunjukkan, ini area ini sudah kosong, ini sampai coklat warnanya. Ini sedang share, untung share-nya belum kena ini. Jadi habis, tapi di bawah kan masih ada lah. Tuh sampai gini kan, coklat. Nah kalau coklat, warna coklat begini, blok mesinnya warna coklat, berarti ini pernah kena panas yang berlebihan. Berarti panas banget karena kekurangan oli, akhirnya kan panas banget di sini. Panas akhirnya olinya yang masih yang sedikit itu nempel, kering, akhirnya coklat kehitam-hitaman. Nah biasanya kalau telat oli, ini yang pertama terasa itu bunyi mesinnya agak kasar. Terus yang kedua, motor setelah dibawa jalan agak jauh langsung terasa panas. Nah kalau motor-motor sekarang yang sudah ada sensor pemanasnya itu biasanya mati sendiri. Tapi kalau tipe-tipe dulu yang belum ada sensor pemanas, ini walaupun sudah kering, sudah panas banget, dia masih bisa jalan. Jadi kecanggihan motor sekarang dengan sensor-sensor itu sebelum ada kejadian yang fatal itu sudah ngabani, memberi sinyal positif pada pemakai. Tapi terkadang pemakai juga nggak sadar. Diten sehingga sampai dengan motor itu berhenti mendadak. Setelah berhenti mendadak itu bahasa umumnya itu overheat, panas keliwat. Saking panasnya akhirnya motor mati. Setelah kematian motor overheat itu bermacam-macam dampaknya. Dari dampak overheat itu, berarti apalnya overheat itu biasanya kekurangan oli mesin. Tapi khusus untuk motor-motor yang memakai air pendingin, ini overheat bisa terjadi karena air pendinginnya habis, air radiatornya habis. Air radiator habis, terus oli mesin habis itu pasti. Tapi kalau oli mesinnya masih, air radiatornya habis, di situ kalau radiator kan biasanya sudah pakai radiator sudah ada sensor panas, sensor sinyal yang mengirimkan bahwa ini sudah panas banget, akhirnya mesin mati sendiri. Nah motor mati karena overheat ini kalau sensornya masih aktif, masih berfungsi normal, biasanya hanya mati, tadi dingin dihidupkan, hidup lagi, dan tidak fatal, akibatnya nggak fatal. Tapi kalau yang gancetnya itu gancet sampai panas keliwat, contoh ditanjakan dan sebagainya, ini biasanya ada sampai dengan gancet seperti ini. Ini gancet begitu naik, tanjakan ekstrim sampai ini gancetnya berarti sehernya yang gancet. Ini nerak buring. Jadi karena kalau kering nggak ada kekurangan oli, gancet. Ini bisa keras banget ini gancet. Nah, ini terluka, dua-duanya terluka. Nah, ini kalau tipe-tipe kayak gini ini harus diganti dengan buringnya. Kalau tipe-tipe biasa ini bisa diatasi dengan di oversis.
atau di quarter. Jadi lubang ini dibesarkan, sehernya diberi yang lebih besar. Biasanya seher itu ada yang 2 persis 25, persis 50, persis 75, persis 100. Itu tergantung masing-masing motor beda-beda. Nah, ini yang contoh seher yang kancet kayak gini. Bajur. Nah, ini dinding yang untuk jalannya, berarti namanya boringnya juga sama, lukanya sama, luka baret itu baretnya. Nah, antara ini boring dan seher ini mesinnya halus seperti ini, halus. Karena ini naik turun, di sini ada oli, di daerah ini ada oli, olinya dia nggak keluar ke sini ke atas, ini dihadang dengan ring seher, ring penahan oli. Ring penahan oli itu ada 3 kecil-kecil kan. Ringnya kecil-kecil. Di tengah ada ring cacing, itu ring penahan oli. Jadi pen oli ke bisa masuk ke area seher di tengah sampai ke area sini, tapi terus dihadang nggak sampai ke atas. Jadi nggak sampai ke ruang bakar, nggak sampai ke sini, nggak sampai ke sini. Karena kalau sampai ke ruang bakar, oli terbakar itu imbasnya ngebul. Sini ada kebocoran, motornya ngebul. Kebocoran motor ngebul itu ada macam-macam, ada kebocoran dari seher, ada kebocoran dari hanya ringnya saja, ada kebocoran dari klep, mungkin ada seal klepnya, ada kebocoran lewat perpak, ini macam-macam. Tapi kalau khusus untuk kasus kancet seperti ini, kebocoran ini sudah pasti dengan rusaknya seher seperti ini. Kebocorannya itu lewat sini berapa ke atas, karena ada di sini udah luka, ada celah. Ini kan untuk menahan, jadi di saat naik naik sini, di sini naik sana naik ini mendorong apa? Mendorong angin. Nah, di situ ada ruang yang boleh dikatakan itu kalau ini pas nutup semua, ini ruang hampa, jadi timbul hentakan, namanya kompresi. Jadi kalau kompresinya bocor juga motornya ngempos, untuk hidup pun susah. Ya kan, kompresi yang bagus itu berarti kompresi yang kalau dicek dengan jari, waktu businya dilepas itu di selah itu bisa tat gitu. Ini clap in 2, clap out 2. Ini untuk tipe-tipe Vision, Jupiter MX, Jupiter King, MX King. Nah, kalau motor-motor biasa, Supra Fit, Supra X, itu masih hanya 2 klep. Jadi in 1, out 1. Ini fungsinya yaitu tadi yang pakai ini pakai. Jadi gantian, bukan nutup. Sini buka berarti bensin masuk ruang sini, itu seher naik, ini nutup, langsung ini clap outnya langsung buka, berarti dar ini langsung clap outnya yang buka, berarti keluar lewat knalpot. Itu makanya itu untuk penghitungan itu bisa naik clap pas sesuai dengan kebutuhan ruang kompresi. Di saat CR naik itu clap in-nya buka, tapi naiknya naik belum maksimal, naik paling beberapa lah, sekitar 3/4, 2/2, sampai 3/4. Monggo. Itu bensin dan angin yang disemburkan lewat karbirasi atau lewat, kalau yang sudah injeksi juga lewat throttle body ini. Masuk sini buka, jadi masuk. Setelah masuk ini naik semua, sudah dekat itu nutup semua, klep nutup semua. Pas nutup semua berarti pas di titik yang nama titik top. Berarti posisi ini di tengah seperti ini. Ini dimana? Ini kan gandon itu ada jenggolan naik, berarti buka, dorong
templar terus nengut maring klepe buka gitu. Ini dua-duanya itu seperti itu. Jadi putar, nanti ada titik top itu di mana klep yang ada di ruang kompresi itu nutup semua. Terus shaker pas posisi di atas, paling atas. Di situ ketemu ruang tertutup, padahal sudah ada bahan bakar dan sudah ada. Di situ di sini kan ada ini ruang ini apa? Ini busi yang nongol di sini. Sudah ada bahan bakar, ada api, ruang sudah tertutup. Makanya timbul kompresi di situ, kompresi dihentak dengan shaker naik, timbul kompresi di situ ada bahan bakar, ada api, leduk dar. Itu terus seperti itu terus. Jadi perhitungan untuk top, pemasangan top dan sebagainya, ini hubungannya dengan kompresi. Ya, ini untuk motor ini yang harus diganti ini buring dan shaker. Terus yang di atas ini tadi kaitannya dengan templar. Untung yang seperti ini hanya contoh, ini masih tahan, masih bisa dipakai karena belum seperti ini. Ini kan udah rusak. Jadi setelah pemasangan untuk checking itu berarti di pas posisi semuanya sudah terangkai, terus dicoba diselah lewat ruang businya itu ditutup, diukur seberapa. Sebenarnya untuk pengukuran tingkat kompresi, kepadatan kompresi, itu bahasa kepadatan kompresi itu ada. Ada semuanya. Cuman sakit juga anu bengkok. Sarawan apa ya? Nanti kali mangan sih sekali ketahunan. Iya. Ya kali mangiran londok lah. Sarawan apa ya? Kali mangiran londok, kamu anak kadal. Sekali mangan wis gagrak teh. Ya. Dan tadi ada reklame sebentar. Nah, di sini punya jalan, jadi banyak aktivitas. Kembali ke laptop. Setelah pemasangan serangkaian itu sudah selesai semua, dipasang, dicari titik topnya. Cara mencari titik topnya berarti dipasang, rantai gantung dipasang itu sesuai dengan tanda-tanda di atas. Ini ada coakan kayak gini, ini untuk tanda untuk lepasnya. Terlepas setelah dipasang, baut semua kencang, dicoba kompresinya bocor atau enggak. Nah, kalau kompresinya dicoba enggak bocor, cara nyukanya busi dilepas, baru dipasang, dikasih alat ukur, atau kalau yang manual ya pakai jari lah. Kalau bengkel-bengkel udah profesional itu ya sudah bisa merasakan kompresi yang cukup, kompresi kurang atau bagaimana, itu sudah paham dengan perasaan. Karena bengkel itu biasanya di samping teori, saat praktek itu mengandalkan feeling, mengandalkan rasa. Karena sudah berpengalaman, sudah sering kali menangani nek kayak gini, mesti kayak gini, nek kayak gini. Itulah namanya prediksi. Demikian saya hanya ingin menyampaikan, walaupun saya bengkel ini, pertama berhati-hatilah untuk kendaraan Anda. Ini oli jangan sampai lupa, sering dikontrol, sering dicek. Cara pengontrolan jangan hanya berpatokan pada waktu sebulan atau 2 bulan gitu. Yang lebih penting itu sebetulnya kilometer. Ada 1000 km, 2000, 3000 itu karena kilometer untuk aktivitas jalannya mesin. Tapi kalau hari kan, kalau motornya nganggur juga beda kan. Terus berhati-hati juga cara penggantian oli, biasanya oli yang masih yang resmi lah, yang asli, jangan oli yang palsu.
Ito mate. Iya kuya, main betul siya ngono. Ngirang, nasi ngirang iya. Dasar tomatirang. Ulung mau neng. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk konsultasi link aja di video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Jangan lupa like dan subscribe channel Bun NPK SMD agar channel ini selalu mengupload berkenaan dengan kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman otomotif yang saya tangani. Bye bye.